Saya amati dari sini. Kalau memungkinkan on cam ya. Oke, silakan. Dimulai. Sudah tampak? Halo. Iya Pak, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan Bapak Ismanto SSI MPD dan juga teman-teman yang berbahagia. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Umi Lu'lu'atul Jannah. Saya di sini yang akan bertugas memoderatori dari kelompok 5 dalam presentasi pembahasan soal aktuaris pada perkuliahan pagi ini. Adapun anggota dari kelompok kami ialah yang pertama ada Ruslia Alfiani, yang kedua ada Umi Lu'lu'atul Jannah, yang ketiga ada Salma Lutfiana, yang keempat ada Azizatul Millah, dan yang kelima ada Diana Ulur Rafi'ah. Adapun susunan atau rangkaian presentasi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan soal, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja, untuk mengawali presentasi kali ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pembahasan soal pertama akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Salma Lutfiana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, di sini ada soal. Jika diketahui suatu investasi sebesar 2 juta akan berkembang menjadi 8.500.000 di akhir tahun ke-20, berapakah present value dari 3 pembayaran masing-masing 25 juta yang akan dilakukan di akhir tahun ke-9, ke-18, dan ke-27? Penyelesaiannya sebagai berikut. Jika diketahui suatu investasi sebesar 2 juta akan berkembang menjadi 8.500.000 di akhir tahun ke-20, berarti ini 2 juta menjadi 8.500.000 selama 20 tahun. Lalu berapakah present value? Present value ini adalah nilai sekarang. Dari 3 pembayaran masing-masing 25 juta yang akan dilakukan pada akhir tahun ke-9, 18, dan 27. Berarti 25 ini kita tarik ke kiri pada akhir tahun ke-9, pada akhir tahun ke-18, dan pada akhir tahun ke-27. Kalau kita tarik ke kiri, berarti kita pakai V. Berarti nanti ada V pangkat 9, V pangkat 18, dan V pangkat 27. Lalu dari sini kita harus mencari I-nya dulu. Berdasarkan pernyataan suatu investasi akan berkembang menjadi 8.500.000 pada akhir tahun 20, jadi diperoleh persamaan 2 juta itu berkembang ke arah kanan. Berarti kita pakai 1 plus I pangkat 20. Pangkat 20 ini lama tahunnya. Nanti I-nya ketemu dari sini. Lalu 8.500.000 kita bagi dengan 2 juta. Hasilnya yaitu 4,25. Sehingga ini yang kita butuhkan
V pangkat 9, V pangkat 18, dan V pangkat 27. Nah, kita kan sudah punya 1 plus I pangkat 20 sama dengan 4,25. Ini kita bisa arahkan ke pangkat 9, pangkat 18, dan pangkat 27. Dengan apa? Ini kita bagi dengan min 9 per 20. Nah, untuk menjadi min 9, kita kalikan min 9 kali 20. Hasilnya kan 180. Nah, 180 ini kita bagi dengan 20. Hasilnya kan min 9. Lalu, ini kan V pangkat 9. V pangkat 9 itu 1 plus I pangkat 1 plus I pangkat min. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Berarti min 9-nya kita peroleh dari 20 kali min 9 per 20. Berarti 1 plus I pangkat min 9 itu sama dengan 4,25 pangkat min 19 per 20. Selanjutnya, kalau 1 plus I pangkat 18 itu sama dengan, ini kita kalikan dengan min 18 per 20 sama dengan min 360. Min 360 ini bisa kita sederhanakan menjadi min 180 per 10. Dan hasilnya adalah min 18. Berarti 1 plus I pangkat min 18 itu sama dengan 4,25 pangkat min 18 per 20. Lalu 27 juga begitu. Kalau 1 plus I pangkat 27 itu sama dengan, ini kita kalikan dengan min 27 per 20 sama dengan min 540. Min 540 ini kita bagi dengan 20, jadi hasilnya min 27. Berarti kita peroleh 1 plus I pangkat min 27 itu sama dengan 4,25 pangkat min 27 per 20. Sehingga present value 3 pembayaran tersebut, ini kita kan sudah ketemu, tinggal ngitung aja. Berarti 25 juta dikali 1 plus I pangkat min 9 plus 25 juta dikali 1 plus I pangkat min 18 plus 1, plus 25 juta dikali 1 plus I pangkat min 27. Lalu kita ganti 1 plus I pangkat min 9-nya dengan 4,25 pangkat min 19 per 20. 4,25 pangkat min 9 per 20. 1 plus I pangkat min 18 kita ganti dengan 4,25 min pangkat min 18 per 20, dan 1 plus I pangkat min 27 kita ganti dengan 4,25 pangkat min 27 per 20. Hasilnya kita kalikan dengan 25 juta. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 23,379,750. Oke, bagus. Nggak ada pertanyaan untuk Salma. Lanjut. Bagus. Saya Ruslia Alfiani. Ya. Iya, untuk yang selanjutnya ada Ruslia Alfiani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah jelas. Sudah. Baik, selanjutnya. Soal yang selanjutnya adalah Berne menginvestasikan uangnya di suatu bank dengan tingkat bunga sederhana 16% PA, berkembang menjadi Rp 45 juta dengan tingkat bunga sederhana 10% PA. Uangnya tersebut berkembang menjadi Rp 44.300.000. Berapa uang Berne yang diinvestasikan? Nah, untuk penyelesaiannya, berdasarkan pernyataan, Berne menginvestasikan uangnya di suatu bank dengan tingkat bunga sederhana 16% PA, berkembang menjadi Rp 45 juta. Diperoleh persamaan X1 plus 0,16T sama dengan 45 juta. 0,16 ini diperoleh dari 16%-nya tadi. Nah, berdasarkan pernyataan, dengan bunga sederhana 10% PA, uangnya tersebut berkembang menjadi Rp 44.300.000. Diperoleh persamaan X1 ditambah 0,10T. Nah, 0,10T ini dari 10%-nya tadi, sama dengan 44.300.000. Selanjutnya, X1 ditambah 0,16T itu dikurangi dengan X1 ditambah 0,10T. Nah, 1 dikurangi 1 itu kan habis. Nah, untuk 0,16T dikurangi 0,10T, maka menjadi 0,6
0,06 T. Maka persamaannya menjadi X 0,06 T. Sedangkan untuk 45 juta dikurangi 44.300.000 itu menjadi 700.000. Maka persamaannya menjadi X 0,06 T sama dengan 700.000. Sehingga X sama dengan 700.000 dibagi 0,06 T. Nah, untuk nilai dari X tergantung nilai dari T. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, saya tanya. Itu X-nya nggak bisa T-nya nggak bisa dicari. Dari dua persamaan yang atas, X dikali 1 plus 0,16 T sama dengan 45 juta, sama yang bawah, X dikali 1 plus 0,10 T sama dengan 3.300.000 gitu ya. Itu kalau dieliminasi X-nya kan T-nya kan ketemu, nah, dikurangi. Paham nggak? Oh iya, Pak. Paham ya, Rus? Iya, soalnya kan di Nah, PDF-nya jadi belum saya cari. iya, itu kan ini loh, ini dari persamaan X itu kalikan. Yang atas itu 45 juta itu kalikan. X kali 1 kan X. X kali Iya, itu 0, itu. X kali 0,16 XT ya. XT ya. Itu juga iya, Pak. XT. XT, tapi juga tergantung pada T ya kayaknya ya. X-nya ya. Iya, Pak. Oke. Iya ya. Oke. Sekarang lanjut, silakan. Azizatul ya. Baik, selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh Azizatul Mila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Karena di sini tidak ada soalnya, maka saya akan membacakan soalnya. Langsung aja, nggak apa-apa. Oh, baik, Pak. Jadi, diketahui pada soal seorang investor menginvestasikan ke X sebesar 200 dan memberikan bunga majemuk dan memberikan bunga tunggal sebesar 1,0 J dan investasi ke Y 200 dengan memberikan bunga majemuk dengan J setiap tahunnya. Dan di akhir tahun kedua, jumlah keduanya sama. Dan ditanya jumlah investasi Y pada tahun akhir ke-7. Kemudian bisa kita selesaikan. Nilai akumulasi pada dana 200 pada Y adalah 200 dikali 1 plus J pangkat 2. Karena pada Y adalah memberikan bunga majemuk, maka T-nya kita kuadratkan. Dan pada X adalah 200 dikali 1 ditambah 1,07 J dikali 2. Karena pada X memberikan bunga tunggal, maka T-nya kita kalikan. Nah, diketahui karena pada akhir tahun kedua jumlahnya kedua sama, maka diperoleh persamaan 200 dikali 1 plus J kuadrat sama dengan 200 dikali 1 plus 1,0 J dikali 2. Sehingga diperoleh, kita dapat mencoret 200-nya, sehingga diperoleh 1 tambah J kuadrat sama dengan 1 ditambah 1,0 J dikali 2. Kemudian kita jabarkan sehingga diperoleh 1 ditambah 2J plus J kuadrat sama dengan 1 ditambah 2,16J. Kemudian kita pindahkan ruas, J kuadrat tambah 2J dikurangi 2,16J sama dengan 0. Sehingga diperoleh J sama dengan 0,16. Sehingga jumlah Y pada akhir tahun ke-7 adalah, kita bisa jumlahkan semuanya itu, sehingga diperoleh 200 dikali 1 plus 0,16
pangkat 7. Sehingga diperoleh 200 dikali 1,616 pangkat 7. Sehingga diperoleh jumlah Y pada akhir ke-7 adalah 565,2439. Oke, sudah nggak ada pertanyaan, Azizatul. Baik, Pak, Silakan terima kasih. lanjut. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Diana Ulur Rofiah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini yaitu ada soal Grade D mendepositokan uang yaitu 50.000 di bank pada tahun pertama. Pihak bank memberikan bunga tahunan yaitu sebesar I. Pada tahun kedua, pihak bank memberikan bunga 1-4%. Pada akhir tahun kedua, ia menerima uang yaitu 62.017,75. Berapakah jumlah deposito Gertrude pada akhir tahun ketiga jika tingkat bunganya setiap tahunnya yaitu I plus 10%. Penyelesaian dari pernyataan Gertrude mendapatkan uang yaitu mendepositikan uang 50.000 di bank. Pada tahun pertama, pihak bank memberikan pada tahun pertama yaitu memperoleh bunga yaitu I. Pada tahun kedua, pihak bank memberikan bunga yaitu sebesar I plus 4%. Sehingga pada akhir tahun kedua, ia menerima uang yaitu sebesar 62.017,75. Dapat diperoleh persamaan yaitu 50.000 1 plus I karena tadi tahun pertama yaitu bunganya adalah I dan yang tahun kedua adalah I plus 4%. 0,04 ini diperoleh dari 4% dan mendapatkan uang sebesar 62.017,75. Setelah itu 1 dikurangi dengan 0,04 sehingga menjadi 0,96. Setelah itu 1 plus 1 I dikalikan dengan 0,96 plus I sehingga menjadi I kuadrat plus 0,96 I plus 0,96 sehingga menjadi 50.000 dikali I kuadrat plus 1,96 I plus 0,96 sama dengan 62.017,75. Setelah itu 50 dikalikan dengan I kuadrat dikalikan dengan plus 1,96 dikalikan dengan 0,96. Yang 62.017,75 itu dipindah ruas sehingga menjadi min. Semuanya dibagi dengan 50.000 sehingga menjadi terusnya, Mbak. Sehingga menjadi I kuadrat plus 1,9 I min 0,280355 sama dengan 0. Difaktorkan dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per A per 2A. Dengan nilai A yaitu 1, B 1,96 dan C min 0,280355. Kita masukkan nilai B yaitu 1,96
kan B di sini min B. Jadi min 1,96 plus minus akar B-nya dikuadratkan. Min 4 dikali 1 karena A-nya 1 dikali C 0,280355. Sehingga menjadi min 1,96 plus minus akar 3,8416 dikurangi min 1,12142 per 2. Sehingga menjadi min 1,96 plus minus akar 4,96302 per 2. Terus tadi diakarkan menjadi min 1,96 plus minus 2,2277836519. Setelah itu kita peroleh X1-nya, kita ambil plus dulu, yaitu min 1,96 plus 2,2277835197 diperoleh 0,2677836519 per 2 menjadi 0,134. Dan X2-nya yaitu dirubah menjadi min, tadi kan plus sekarang min, yaitu min 1,96 dikurangi 2,2277836519 menjadi min 4,18778365197 per 2. X2-nya yaitu min 2,094. Karena di sini adalah uang, maka yang ditanyakan adalah uang. Jadi yang dibuat I-nya yaitu adalah I-nya yang dibuat yaitu adalah I yang plus, bukan yang min. Selanjutnya, Mbak. Yang ditanyakan di sini adalah jika tingkat bunga pada tahun ketiga, jika tingkat bunganya yaitu setiap tahun jika bunganya yaitu I plus 10% adalah yaitu 50.000 dikali 1 plus I-nya tadi kan 0,134. Karena yang min tadi kan enggak jadi karena dia kalau uang itu berupa min, kalau uang itu tidak berupa min. Jadi dia mengambil I-nya yang plus yaitu 0,134 plus 0,1 itu didapat dari yaitu 10%. Dipangkatkan 3 karena 3 tahun. Setelah itu yaitu menjadi 1,234. Dipangkatkan 3 menjadi 50.000 dikali 1,879080904 menjadi 93.954,0452. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, bagus, nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan. Bapak X meminjam uang selama 12 bulan sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 8% setahun. Kemudian, dia membayar sebagian dari hutangnya, yaitu yang pertama 30 juta rupiah pada akhir bulan ketiga, dan yang kedua 40 juta rupiah pada akhir bulan ke-8. Berapakah pembayaran yang harus dilakukan Bapak X pada akhir bulan ke-12 untuk melunasi hutangnya? Bila diasumsikan bunga sederhana atau simple interest. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan pertanyaan tadi, Bapak X meminjam uang selama 12 bulan sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 8% setahun. Kemudian dia membayar sebagian dari hutangnya yaitu 30 juta pada akhir bulan ketiga dan 40 juta pada akhir bulan ke-8. Sehingga diperoleh persamaan 100 juta dikalikan 1 plus 0,08. Nah, 0,08-nya ini bunganya ya, I-nya tadi 8% setahun. Sama dengan 30 juta
dikalikan 1 plus 3 kali 0,08 per 12. 3-nya ini akhir bulan ketiga. Dan 12-nya ini pinjaman selama 12 bulan. Karena tadi kan hutangnya dibayar, sebagian hutangnya itu pada akhir bulan ketiga sebesar 30 juta, akhir bulan ke-8 40 juta. Plus 40 juta kalikan 1 plus 8 kali 0,08 per 12. 8-nya tadi akhir bulan ke-8 plus X kalikan 1 plus 12 kalikan 0,08 per 12. Sehingga 100 juta dikali 1,08 dari penjumlahan 1 plus 0,08 tadi sama dengan 30 juta dikalikan 1 plus 0,08 per 4 plus 40 juta kalikan 1 plus 4 kalikan 0,08 per 6 plus X kalikan 1 plus 0,08 sama dengan atau sehingga 100 juta dikalikan 1,08 sama dengan 30 juta dikalikan 1,02 plus 40 juta dikalikan 1,053 plus X kalikan 1,08 sama dengan atau 108 juta sama dengan 30 juta 600.000 rupiah plus 42 juta 120.000 plus 1,08 X hingga X-nya sama dengan 108 juta min 30 juta 600.000 dari yang tadi persamaan tadi dipindah ruas ke kiri sehingga jadi min 42 juta 120.000 per 1,08 sama dengan 35 juta 280.000 per 1,08 sama dengan 32 juta 666.666,67. Terima kasih. Oke, bagus Umi. Oke, silakan ditutup. Nggak ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Tak terasa kita telah memasuki sesi yang ketiga atau yang terakhir yang menandakan berakhirnya atau selesainya presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan meminta maaf atas segala kekurangan baik dari segi penulisan maupun segi pengucapan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang kelompok 4. Siapa yang presenter? Saya jadikan presenter. Saya, Pak. Oke, sudah saya jadikan presenter. Nah. Sudah, silakan di-share. Soleha ya yang jadi presenter ya nak. Oh ya, oke. Oke. Sudah terlihat, silakan diatur dulu, kurang ke atas kayaknya. Scroll ke atas. Halo? Halo? Ya sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah terlihat agak ke atas sedikit. Nah, oke. Silakan dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Simanto dan teman-teman yang berbahagia di rumah. Di sini saya sebagai moderator akan mewakili teman-teman saya untuk membuka presentasi dari kelompok 4. Yang pertama, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Alfi Dwi Lestari. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar? Oke, sudah. Sudah, Silakan. Mbak. Ini soalnya diberikan dana X berakumulasi dengan tingkat bunga majemuk 60% dikonversi 4 bulanan.
Dana Y berakumulasi dengan tingkat bunga majemuk 8% setiap dikonversi 3 bulanan. Pada akhir tahun ke-10, jumlah akumulasi dana X dan Y adalah 12.000. Dan pada akhir tahun ke-4, dana X 3 kali Y. Tentukan jumlah nilai akumulasi dua dana tersebut pada akhir ke-5. Penyelesaiannya, karena dana X berakumulasi tingkat majemuk 60% dikonversi 4 bulanan, maka pada akhir tahun ke-10, dana X berakumulasi menjadi X 1 plus I, ini rumusnya karena jalannya ke kanan, jadi semakin bertambah. X sama X 1 plus 60% per 3, pangkat 10 kali 3. Tiganya ini karena X kan berakumulasi dengan tingkat majemuk 60% dikonversi 4 bulanan, jadi dibayarkan 3 kali. Lalu, karena dana Y berakumulasi dengan tingkat bunga majemuk 8% dikonversi 3 bulanan, maka pada akhir tahun ke-10, dana Y berakumulasi menjadi Y 1 plus 8% per 4, pangkat 10 kali 4. 4 ini karena dikonversi 3 bulanan, maka dibayarkan 4 kali. Sehingga berdasarkan pernyataan C, diperoleh persamaan X tadi sama Y itu kita jumlah jadi X kali 1,2 pangkat 30 plus Y 1,02 pangkat 40 sama dengan 12.000. Dengan tingkat bunga yang sama, dana Y setelah 4 tahun menjadi Y 1 plus 0,02 pangkat 4 kali 4. 4 ini karena ini kan pada akhir tahun keempat, jadi 4 kali 4 dan Y tadi kan dibayarkan 4 kali, jadi 4 kali 4 sama dengan 1,02 pangkat 16. Begitu juga dana X dengan tingkat bunga yang sama berakumulasi menjadi X 1 plus 02 pangkat 4 kali 3, karena yang X tadi dibayarkan 3 kali, dan ini pada akhir tahun keempat, sama dengan 1,2 pangkat 12. Setelah akhir 4 tahun, berdasarkan pernyataan D, diperoleh persamaan X 1,2 pangkat 12 sama dengan 3Y, karena ini tadi X itu 3 kalinya Y, 3Y kali 1,02 pangkat 16. Sehingga X, ini kita pindah ruas, X sama dengan 3Y kali 1,02 pangkat 16 per 1,2 pangkat 12. Sehingga untuk X 3 sama dengan 3Y kali 1,02 pangkat 16 per 1,2 pangkat 12 diperoleh 3Y kali 1,02 pangkat 16 per 1,2 pangkat 12. Persamaannya tadi kita masukkan kali 1,2 pangkat 30 plus Y 1,02 pangkat 40 sama dengan 12.000. Dan diperoleh Y sama dengan ini yang atas kita jumlahkan, jadi diperoleh Y sama dengan 107,28421. Maka X tadi kan 3Y kali 1,02 pangkat 16 per 1,2. Nah, Y sudah diketahui, jadi Y kita ganti dengan hasil yang sudah kita peroleh tadi. Jadi X sama dengan 3 kali 107,28421 kali 1,02 pangkat 16 per 1,2 pangkat 12. Sama dengan 49,5547. Maka nilai akumulasi kedua dana tersebut setelah 5 tahun adalah 49,5547 kali 1,2 pangkat 15. 15 ini karena X tadi kan dibayarkan 3 kali dan yang ditanyakan pada tahun kelima. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Plus 107,28421 kali 1,02 pangkat 20. 20 ini karena X tadi dibayarkan 4 kali dan yang ditanyakan pada tahun kelima, jadi 4 kali 5. Sama dengan 20, sama dengan 1048,14728. Terima kasih. Oke, nggak ada pertanyaan. Silakan diteruskan. Terima kasih, Nak Alfi. Iya, Pak. Selanjutnya, presenternya silakan. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Untuk yang selanjutnya, dipersilakan untuk Mbak Aisy Yunita Ilanuhana untuk presentasi. Waktu dan layar dipersilakan.
Oke, di scroll. Kurang ke atas dikit. Suara saya sudah Nah, terdengar. namanya nggak kelihatan saya di pekerjaannya. Agak ke atas dikit. Oke. Ya, silakan Aisyah. Aisyina. Aisyah. Aisyina ini. Ya, Ais, silakan. Ya, Pak. Bowo menyimpan uangnya di bank A. Jika bunga yang diperoleh Bowo adalah Rp 165.000 dalam jangka 3 tahun dari dana awal yang diinvestasikan sebesar Rp 800.000. Maka dengan asumsi bahwa bunga majemuk yang diperoleh sama, berapakah nilai akumulasi dari dana Rp 3 juta di 5 tahun kemudian? Penyelesaiannya, diketahui bahwa investasi awal Rp 800.000 setelah 3 tahun memperoleh bunga 165.000, sehingga nilai akumulasi uang Bowo pada akhir tahun ketiga adalah sebesar 800.000 ditambah 165.000 sama dengan 965.000. Dengan asumsi bunga majemuk diperoleh persamaan 965.000 sama dengan 800.000 kurung buka I 1 plus I kurung tutup pangkat 3 sehingga diperoleh bahwa I sama dengan 965.000 per 800 pangkat 1/3 min 1 sama dengan 1,0645 min 1 sama dengan 0,0645. Dengan bunga majemuk 0,0645, nilai akumulasi 3 juta adalah 3 juta kurung buka 1 plus 0,0645 pangkat 5 sama dengan 3 juta 1,0645 pangkat 5 sama dengan 3 juta 1,669 sama dengan 4.100.700. Jadi nilai akumulasi dari dana Rp 3 juta di 5 tahun kemudian adalah Rp 4.100.700. Sudah, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, Ais. Baik, terima kasih Mbak Aisy Yunita Ila Nurhana. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk Mbak Wahyu Ningsih, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini Anto menabung uang sebesar 100.000 ke dalam deposito 4 bulan yang memberikan bunga nominal 15% per tahunnya. Bunga diakumulasikan ke dalam pokok. Berapakah uangnya 20 tahun dari sekarang? Penyelesaian. Berdasarkan pernyataan, Anto menabung uang sebesar 100.000 ke dalam deposito 4 bulan yang memberikan nominal bunga 15% dalam per tahunnya, di mana bunga diakumulasikan ke dalam pokok diperoleh 100.000 kali 1 tambah 3/2. Maaf ya, di situ ada kekurangan dalam penulisan. Di situ sebenarnya 1 tambah 3/20 pangkat T/4. Sehingga pada akhir tahun ke-20 uang Anto berjumlah 100.000 kali 1 tambah 3/20 pangkat T/4 pangkat 20/4. Di situ 3/20 itu hasil dari bentuk dari 15%. Maka jadi 3/20 lalu pangkat 20/4
sama dengan 100.000 kali 1 tambah 3/20 pangkat 5. Pangkat 5 dari hasil 20 bagi 4, maka pangkat 5. Maka sama dengan 201135,71875. Terima kasih. Oke, nggak ada pertanyaan. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Mbak Wahyuningsih. Untuk yang terakhir akan saya sampaikan. Sebuah investasi sebesar 300 juta sekarang menghasilkan 100 juta 1 tahun lagi dan 200 juta 2 tahun lagi. Berapakah tingkat pengembaliannya? Penyelesaiannya berdasarkan pernyataan, investasi sebesar 300 juta sekarang menghasilkan 100 juta 1 tahun lagi dan 200 juta 2 tahun lagi. Diperoleh 300 juta sama dengan 100 juta V plus 200 juta V pangkat 2. Karena V sama dengan 1/1 plus I, maka 300 juta sama dengan 100 juta V plus 200 juta V pangkat 2 itu dibagikan 100 juta, sehingga 3 sama dengan 1 V plus 2 V pangkat 2. Karena V 1/1 plus I menjadi 3 sama dengan 1/1 plus I plus 2/1 plus I pangkat 2. Sehingga 3 sama dengan 1 plus I pangkat min 1 plus 2 kali 1 plus I min 1 plus I pangkat min 2. Sehingga diperoleh persamaan 3 sama dengan 1 plus I pangkat min 1 plus 2 kali 1 plus I pangkat min 2. Sehingga itu disederhanakan 3 sama dengan 1 plus I pangkat min 1 plus 2 kali 1 plus I pangkat min 2. Menjadi 3 sama dengan 1 plus I plus 2 per dalam kurung 1 plus I pangkat 2. Itu disederhanakan menjadi 3 dikali 1 plus I pangkat 2 sama dengan 1 plus I plus 2. Menjadi 3 dikali 1 plus 2I plus 1 kuat pangkat 2 sama dengan 1 plus I plus 2. Itu pindah ke kiri menjadi 3 plus 6I plus 31 pangkat 2 min 1 min I min 2 sama dengan 0. Menjadi 3I pangkat 2 plus 5I sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat diperoleh I 1,2 sama dengan dari persamaan di atas itu menjadi min 5 plus min akar 5 pangkat 2 min 4 kali 3 kali 0 per 2 kali 3. Sama dengan min 5 plus min 5 per 6. Untuk I1 menjadi min 5 plus 5 per 6 sama dengan 0 per 6. Yang hasilnya 0. Untuk I2 sama dengan min 5 per 6. Yang hasilnya min 10 per 6 atau disederhanakan jadi min 5 per 3 sama dengan min 1,66667. Karena hasilnya tidak mungkin negatif, jadi tingkat pengembaliannya adalah 0%. Terima kasih. Oke, bagus. Nggak ada pertanyaan bagi saya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Saya akhiri dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, presentasinya hebat-hebat. Saya yakin kalian akan mendapat nilai yang bagus. Tapi kalian harus menyadari nanti saya penilaiannya juga tergantung dari absensi sama berat berat dari pengerjaannya juga berbeda. Jadi nanti rentangannya mungkin ada yang amin, ada yang
ada yang A gitu ya. Mungkin kalau nanti di finalnya. Tergantung dari penyelesaiannya itu gimana, lengkap enggak. Kalau ada pertanyaan berarti enggak ada sesuatu yang saya tanyakan. Tapi pada prinsipnya sudah hebat-hebat semua ya. Mungkin ini antara Amin sama A gitu kalian. Tadi enggak ada pertanyaan sama sekali, kecuali Ruslia tadi juga pendapatnya juga bagus meskipun ada pertanyaan sedikit. Terima kasih anak-anak. Silakan ditutup semua perkuliahan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Oke. Mungkin ini aja, silakan itu stop share screen dulu, stop share. Berarti kalian sudah bebas dari mata kuliah matematika keuangan, jadi kalian nggak usah ikut MS Team lagi, karena nanti yang ikut MS Team cuman kelompok yang akan prestasi berikutnya. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih semua, saya izin live dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kita foto dulu. Ya, kita foto dulu semua on cam. Fotokan siapa yang bisa foto. Silakan, Umi bisa? Saya pakai HP, Pak. Yang pakai siapa? Pakai laptop? Ada yang bisa? Ayo kita on cam dulu semua. On cam dulu semua biar saya punya jejak. Nanti saya akan foto. Sudah on cam semua? Masih belum? Oke, 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih, Nak. Terima kasih, saya share ke HP kalian. Oke, terima kasih. Saya izin live dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.